Presiden Jokowi pasang badan membela Prabowo Subianto pasca debat Capres. Jokowi merasa kecewa karena debat menyerang sisi personal Capres tertentu. Jokowi juga membela Prabowo soal data pertahanan yang mesti dirahasiakan. Apakah ini sinyal Jokowi semakin berani terbuka memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto? Sore ini kita akan membahas ya dengan beberapa narasumber. Ada Jubir Timnas Amin, Andi Sundilingga. Selamat sore Bang Andi. Sore Rifana. Jubir TKN Prabowo Gibran, Wihadi Wianto. Selamat sore Pak Wihadi. Sore Nana. Jubir TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Mas Ciko, selamat sore. Sore Nana. Dan pengamat Adi, Bang Andi. Dan pengamat politik Hoirul Umam. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Nana. Oke, saya mau ke Timnas Amin dulu sesuai nomor urut nih ya. Bang Andi, Presiden Jokowi tiba-tiba ikut berkomentar merasa kecewa dengan debat Capres yang dinilai menyerang sisi personal salah satu Capres. Sisi personal ini dikaitkan soal pertanyaannya Anies Baswedan tentang kepemilikan lahannya Pak Prabowo yang 300 ribuan hektar itu. Bagaimana respon Timnas Amin dengan pernyataan pembelaan Presiden ini? Ya, tidak ada yang personal di situ. Kalau kita lihat soal kepemilikan lahan Pak Prabowo 340 ribu hektar yang kemudian ditambahkan lagi oleh Pak Prabowo sendiri kan hampir setengah juta hektar kepemilikan lahan Pak Prabowo itu bukan persoalan personal, itu bukan persoalan pribadi, itu soal kebijakan negara kita ya, di mana ada satu warga negara itu bisa menguasai ratusan ribu hektar, sementara rakyat kita bahkan bertempat tinggal saja mereka masih banyak yang tidak punya itu kepemilikan lahan, hak tanah garapan misalnya seperti itu. Itu bukan persoalan personal, kita ngerti itu bahwa itu HGU, kita ngerti. Tapi yang paling penting dari situ, kalau kita mau kaitkan lagi, jauh lebih personal Pak Jokowi menyerang Pak Prabowo secara personal di tahun 2019. Ya. Menyerang soal kejahatan HAM di masa lalu, menyerang watak tentang diktator misalnya, itu jauh lebih personal daripada apa yang disampaikan itu. Yang disampaikan oleh Anies Baswedan, kan itu konteksnya dengan kesejahteraan prajurit dikaitkan dengan masih banyaknya prajurit yang tidak mempunyai rumah misalnya. Dan rumah itu tentu dia alasnya tanah kan. Nah karena itu sebenarnya mengoreksi kebijakan-kebijakan Pak Prabowo sebagai Menhan sudah hampir 5 tahun dengan anggaran yang begitu besar, jauh lebih besar daripada anggaran periode sebelumnya. Tapi justru kesejahteraan prajurit itu relatif kurang diperhatikan. Indikatornya adalah di periode yang lalu ada 9 kali kenaikan gaji, bahkan sampai 20%. Tapi di zaman Pak Prabowo itu hanya 2 kali dan 3 kali di tahun 2024 ini itu hanya naik 5%, 5% dan 8%. Nah itu kebijakan semua yang dipotret itu. Dan nggak perlu baperan gitu loh, nggak perlu dibawa ke personal dan dibawa sampai keluar ruang debat gitu. Apalagi tadi Pak Prabowo sempat menyampaikan ya di dalam pertemuan dengan relawannya di Sumatera Selatan ada kata-kata yang dalam tanda kutip cukup kasar begitu yang diucapkan. Ini dibawa personal berarti menurut Bang Andi? Ya, kalau kita biasa aja mau dibilang pintar, mau dibilang goblok, itu resultantenya sama nol. Itu sama-sama penilaian. Ada orang yang bilang kita goblok itu penilaian. Ada yang orang bilang kita pintar itu penilaian. Jadi nilainya sama, itu penilaian, nggak ada masalah gitu loh. Jadi itu yang apa namanya yang kita anggap ya begitulah demokrasi. Kita anggap kalau saya ya misalnya sama teman-teman kami lah gitu. Ya dianggap santai aja, kalau boleh pinjam bahasa Pak Prabowo, bahasa 02 ya dijogetin aja gitu loh. Oke. Saya mau ke paslon 3 dulu, ke TPN Ganjar Mahfud, baru nanti saya ke TKN Prabowo Gibran ya. Bang Ciko, Presiden Jokowi. Katanya mau urutan. Oke, sebentar. Ini soalnya nanti yang perlu menjawab soalnya TKN 02. Jadi saya ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, Presiden Jokowi membenarkan bahwa data Kemenhan tidak bisa semua dibuka karena banyak kerahasiaan negara. Bagaimana kemudian TPN Ganjar Mahfud merespon pembelaan Pak Jokowi terhadap Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini?
Menurut saya satu hal ya, Pak Jokowi ini akhir-akhir ini saya rasa kurang memantaskan dirinya sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Beberapa kali dia menjadi juru bicara dari beberapa institusi yang tidak berhubungan langsung, bahkan jauh di bawah dia. Kita kasih contoh aja surat suara di Taiwan gitu ya, dia yang menyampaikan bahwa itu karena akan ada hari libur panjang sehingga dikirim duluan. Ini kan agak-agak lucu. Nah, kali ini juga beliau menjadi juru bicara TKN Prabowo. Mungkin kalau di sini juru bicara Alfa kali ya, Pak Wihadi ya, atau Bravo, tapi nggak mungkin Fanta lah ya. Jadi intinya ini kita melihat bahwa Pak Jokowi ini kan sudah makin terang-terangan berpihak gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini tapi yang jelas-jelas aja gitu. Tapi akhirnya kan kita menjadi waspada untuk menghadapi pemilu ini, karena kalau seorang presiden itu berpihak, ya kalaupun dia nggak memerintahkan anak buahnya, tapi kan anak buahnya kan mencium bau-baunya, ya kan arah-arahnya kemana, nanti anak buahnya nanti yang tidak netral. Tapi pada prinsipnya yang disampaikan soal kerahasiaan data Kemenhan, saya rasa gini, kita sepakat pasti ada data-data pertahanan kita yang tidak bisa dibuka di publik. Tapi kalau ada yang bisa dibuka di publik, silakan dibuka di publik. Masalahnya Pak Prabowo pada malam debat itu tidak membuka data apa-apa. Dia hanya menyampaikan visi misi cita-cita bangsa Indonesia yang sifatnya normatif gitu. Indonesia harus menjadi negara kuat, negara ini, itu, dan ini. Ya, jadi yang sensitif aja nggak dibuka, yang tidak sensitif nggak dibuka. Saking rahasianya mungkin sampai Menhannya sendiri nggak tahu apa yang terjadi di pertahanan Indonesia. Oke. Jadi dari TPN Ganjar Mahfud, TPN 03 sudah merasa bahwa Pak Jokowi ini terang-terangan mendukung Pak Prabowo begitu ya. Jadi udah ikhlas aja ya Bang Ciko ya. Ikhlas sebenarnya, dari dulu juga ikhlas, nggak ada masalah. Oke, saya mau ke TKN. Pak Wihadi, apakah kemudian TKN 02 merasa bahwa penilaiannya Presiden Jokowi soal debat yang terlalu menyerang personal, kemudian data Kemhan yang rahasia, itu memang betul ya, bentuk endorsement, bentuk pembelaannya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo? Saya kira itu adalah merupakan satu koreksi, ya kan, yang disampaikan oleh Presiden. Saya kira kalau kita lihat sekarang ini kan Presiden menyampaikan tadi bahwa ini untuk semuanya dan kepada kami, bahwa kita ini berdebat sesuai dengan substansi dan segala macam. Jadi saya kira itu disampaikan oleh seorang presiden, saya kira ingin melihat bahwa tidak ada satu gesekan, tidak ada satu perpecahan, tidak ada satu kemudian gesekan-gesekan yang mungkin setelah debat itu. Ya, itu saya kira tidak sesuatu hal yang disampaikan seorang presiden, tentunya seorang presiden menyampaikan itu. Tapi hal-hal yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini juga substansi, bahwa mengenai masalah pertahanan misalnya yang memang tidak bisa dibuka semuanya. Jadi memang ada hal-hal yang memang yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang memang tidak bisa disampaikan dalam waktu 1 menit atau 2 menit. Kan? Dan ada memang harus disampaikan, ada yang tidak bisa disampaikan. Jadi saya kira itu sesuatu hal yang mungkin perlu ada sesuatu dari revisi dalam masalah bagaimana bisa menyampaikan seorang capres menyampaikan data-data itu dengan sangat cukup jelas kalau misalnya memang waktunya tidak ada. Dan ini saya kira Pak Prabowo juga pada saat itu sudah menawarkan bahwa boleh kita buka dalam forum yang resmi, kita semuanya terbuka, gitu kan. Bahkan saya kira itu suatu hal yang sebenarnya terbuka hal itu. Cuman pada saat itu tidak mungkin itu bisa dibuka semuanya. Pak Wihadi, pertanyaan saya, jadi dari TKN 02 tidak merasa bahwa pembelaannya Pak Jokowi itu memang hanya untuk Pak Prabowo ya? Masa nggak ngerasa GR ini Pak Jokowi sampai bicara soal data pertahanan, soal menyerang secara personal? Itu bukan ditujukan untuk mendukung Pak Prabowo ya kalau menurut TKN? Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu adalah kenetralan seorang presiden, ya kan. Tetapi kalau dukungan Pak Jokowi, saya kira kalau tadi Bang Ciko mengatakan bahwa sudah rela bahwa Pak Jokowi memberikan dukungan kepada kita, ya tentunya karena anaknya kan sudah menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Itu suatu hal yang mungkin sudah dukungan yang sudah ada. Jadi tidak perlu kita perdebatkan lagi. Jadi satu hal yang, tapi dalam masalah substansi yang apa disampaikan oleh Pak Jokowi, saya kira itu adalah suatu hal memang presiden itu ya seperti itu, harus bagaimana membuat masyarakat ini jangan terpecah belah hanya karena seperti itu, gitu kan. Oke, saya mau ke Mas Umam ya. Mas Umam, bagaimana kemudian Anda menganalisa pernyataan Presiden Jokowi yang tampil
terbuka mengomentari debat begitu ya. Apakah memang ini seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Ciko ini ya sudah terang-terangan ini Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo sampai membela Pak Prabowo di depan publik seperti ini? Ya, Mbak Nana, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah sebuah bentuk keberpihakan secara vulgar terhadap kubu 02. Dan statement itu yang dilakukan hanya dalam beberapa jam setelah debat ketiga, itu adalah sebuah bentuk pasang badan dari Presiden untuk memberikan dukungan secara moral, karena bagaimanapun juga 02 menjadi korban dari debat ketiga ini. Tetapi memang ada beberapa substansi yang cukup make sense untuk bisa diterima, terutama ketika bicara tentang bagaimana kemudian melokalisir debat itu betul-betul kembali ke ranah substansi dan kemudian tidak masuk dalam konteks debat yang kemudian sifatnya merendahkan atau menyerang pribadi. Meskipun dengan catatan yang disampaikan oleh Anies Baswedan misalnya, sebenarnya itu kritik terhadap personal, tetapi dalam konteks sebagai pejabat publik. Dan itu sah-sah saja. Tetapi ketika kemudian itu diulang sekali lagi, memang kemudian ada semacam tendensi yang dipersepsikan sebagai personal. Dan di saat yang sama, kalau misal kemudian Presiden memiliki concern semacam itu, harusnya concern supaya kemudian tidak menyerang sifatnya pribadi, juga berlaku juga untuk putranya kepada Gibran. Karena juga Gibran di saat yang sama juga menyampaikan materi-materi pertanyaan yang seolah ingin menunjukkan gimmick bahwa lawan debatnya, misalnya Caimin atau Pak Mahfud, seolah tidak menguasai isu yang disampaikan. Itu kan sebenarnya juga bagian dari bentuk kekerasan verbal yang disampaikan dan rasanya dianggap lazim dalam proses debat kali ini. Nah, oleh karena itu, di level ini, diakui atau tidak, proses itu akan terus terjadi, karena bagaimanapun realitas dari elektabilitas Pak Prabowo relatif terkonsolidasi, maka yang bisa dilakukan oleh kubu 01 dan 03 adalah mendelegitimasi kredibilitas 02. Salah satunya ya seperti kata Sun Tzu, pertahanan terbaik adalah menyerang. Dan itu sudah dilakukan oleh 01 dan juga 03. Oke, dan keduanya tampaknya kompak begitu ya, menyerang ke Pak Prabowo untuk dalam upaya mengejar ketertinggalan elektoral. Apakah itu berhasil? Kita nggak tahu, itu statistik yang akan membuktikan. Saya mau ke paslon satu lagi, ke Timnas ya. Bang Andi, pada debat selanjutnya, apakah Mas Anies akan nanti lebih mengurangi atau menahan diri, memberikan kritik secara personal begitu kepada lawannya? Oh, nggak ada format harus mengkritik secara personal. Kalau tadi kan kita lihat tuh. Coba lihat mana yang personal dari apa yang terjadi pada debat pertama sampai dengan debat kedua kemarin. Misalnya soal etika, soal Mahkamah Konstitusi misalnya di debat pertama. Itu bukan persoalan pribadi, itu persoalan negara. Itu menjadi diskursus negara yang dipertanyakan bagaimana perasaan Pak Prabowo melihat itu. Jadi itu persoalan yang kita kupas gitu loh. Nah, yang kedua, ini saya sendiri secara pribadi ya punya pemikiran berbeda. Kalau saya menganggap dialog kemarin itu, debat itu kurang begitu tajam. Karena apa? Karena dia harus jauh lebih tajam sampai kepada pribadi seharusnya. Kenapa? Karena kita mau memilih presiden, Rifana. Presiden itu bukan hanya teknisinya yang perlu kita ketahui, arah kemana dia mau bawa negeri ini. Tapi stabilitas emosinya juga kita perlu tahu. Kenapa? Berbahaya sekali negara yang begini besar, dengan resources yang begitu besar, kalau dikendalikan oleh orang-orang yang tidak punya stabilitas emosi, dia bisa menggunakan resources ini pada sesuatu yang abuse, yang tidak semestinya. Dan publik harus kita cerahkan untuk melihat itu semua. Karena itu, dalam perdebatan sebenarnya biasa mengulitin semuanya. Mengulitin kecerdasan, gagasan masing-masing, termasuk orang yang menjabat. Harus siap dikulitin. Prabowo kan sekarang sebagai Menhan. Dia harus siap dikulitin semua kinerjanya. Sama seperti orang menguliki kinerja Anies ketika di DKI. Ya dijawab saja, tidak perlu personal. Misalnya katakanlah Pak Prabowo kan juga mengatakan Anda tidak pantas bicara etik misalnya. Ya itu masyarakat yang menilai kan seperti itu. Itu juga serangan personal ya menurut Bang Andi ya? Itu serangan balik personal. Serangan balik personal, tapi itu wajar. Dalam sebuah debat itu wajar. Jadi nggak usah kita persoalkan itu. Kita ini terlalu melankolis dan kita ajak masyarakat kita itu untuk berpikir
ada hal yang sesungguhnya jauh lebih penting daripada itu gitu loh. Baik, baik. Oke, saya mau ke TPN Ganjar Mahfud ya, Bang Ciko. Apakah kemudian dengan kevulgaran presiden yang secara terang-terangan semakin menunjukkan dukungan kepada Pak Prabowo ini mengkhawatirkan bagi kubu 03? Mengkhawatirkan sih enggak ya, karena ini kan sudah berlangsung begitu lama ya, bahkan sebelum kampanye formal dimulai. Tapi pada prinsipnya ya kami akan menggiatkan gerakan-gerakan kami di bawah aja, jadi tetap dengan gerakan yang sama, nggak ada strategi yang berbeda, cuma memasifkan lebih terstruktur lagi dan lain-lain. Tapi saya ingin mengomentari tadi yang disampaikan Bang Andi tadi, saya cenderung sepakat, bahkan kalau kita bicara soal rekam jejak pun tidak ada yang salah gitu di setiap forum debat. Karena apa? Ketika seseorang menyampaikan visi misinya di dalam seorang itu adalah kandidat politik, rekam jejak itu menjadi penting. Ini bukan semacam pesan WA yang bisa dikirim lewat handphone dengan merek apa saja gitu, dan pesannya sampai dan tidak ada tendensi orang-orang berpikir ke arah sesuatu. Tetapi kalau seseorang yang menyampaikan sesuatu bicara soal kejujuran misalnya, tapi dia mempunyai rekam jejak sering berbohong, nah, ini kan juga salah gitu. Ini juga publik harus tahu soal itu. Nah, pada prinsipnya debat ini kan juga harus dibikin seseru dan sedinamis mungkin. Tetapi yang mungkin yang salah gini, menyerang personal misalnya, menurut saya yang salah gini. Kok calon presiden sepatunya ukuran 42? Nah itu aneh. Ya, itu baru aneh. Tapi kalau kita bicara masih hal-hal yang pada tataran apa rekam jejak, apa yang pernah dia buat dan lain-lain, dan ini justru disampaikan lebih vulgar oleh Pak Jokowi pada debat 2014 maupun 2019. Sekarang kan klipnya jadinya beredar karena Pak Jokowi mengatakan bicara soal substansi, jangan menyerang pribadi dan lain-lain. Justru klip-klip Pak Jokowi itu justru lebih vulgar, walaupun caranya Pak Jokowi ini kan ya Pak Jokowi punya style sendiri lah gitu. Tapi ini yang kita sayangkan. Oke, dari TKN Prabowo Gibran, Pak Wihadi, apakah kemudian pada debat terakhir nanti yang merupakan kesempatan terakhir sebetulnya bagi Pak Prabowo untuk bisa menunjukkan kualitasnya secara intelligence dan juga emosional, karena true leadership ini IQ plus EQ nih Pak, karena banyak sekali kemudian yang mengkritisi soal kestabilan emosinya Pak Prabowo ini, bagaimana evaluasinya dan persiapannya? Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin masih terkontrol emosinya, karena apa yang disampaikan itu pertama, Pak Anies menyatakan datanya salah, ya kan, terus kemudian direvisi lagi, dan itu juga masih ada kesalahan, gitu kan. Jadi saya kira ini ada kesalahan yang data itu adalah salah satu juga bohongan publik, gitu kan. Jadi kalau kita bicara data pada saat debat, terus kemudian diralat, itu artinya ada sesuatu hal yang memang salah, dan Pak Prabowo juga mengatakan itu salah pada saat itu. Dan saya kira terkontrol kalau emosinya Pak Prabowo saat itu terkontrol, dan saya melihat bahwa bagaimana Pak Prabowo dibully oleh dua capres itu, saya kira sesuatu hal yang... Pak Wihadi, kalau emosinya terkontrol, kenapa di dalam acara relawan hari ini mengeluarkan kata-kata yang cukup mengejutkan dan kasar begitu? Itu kata-kata yang tidak sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang emosional. Nah itu kan bagaimana dengan relawan dengan segala macam itu, ya dia mengatakan bahwa sesuatu hal yang ya itu biasa, itu kan hal yang tidak perlu dibesarkan, karena itu ya itu mungkin begini ya, mungkin tidak emosional, tidak marah-marah, ya kan. Tapi di sini kita lihat bahwa data yang salah. Kenapa data itu salah? Karena kepemilikan itu bukan pribadi, itu adalah HGU, gitu kan. Itu ada dijelas semua. Jadi Pak Prabowo juga memperjelas ini secara emosi sebenarnya sudah terkontrol. Bagaimana yang semuanya bisa dilihat, dan saya kira ini saya kira kita bisa melihat bagaimana yang namanya Pak Prabowo tidak diberikan kesempatan untuk menjawab pada saat kedua pertanyaan capres, tapi itu ada berkaitan dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo tidak mempunyai hak untuk menjawab itu karena bukan ditanyakan kepada Pak Prabowo. Baik. Adalah sesuatu hal yang sebenarnya terlihat emosi, tapi tidak ada emosinya seperti itu. Baik. Mas Umam ya, saya ingin tanya nih, apa dampaknya ketika Presiden Jokowi semakin vulgar, semakin terbuka, menunjukkan tidak netralnya mendukung salah satu calon begitu? Saya kira ada beberapa hal yang berpotensi terjadi. Kalau misalnya kemudian Presiden, dalam konteks ini adalah Pak Jokowi memberikan dukungan semakin terbuka kepada Pak Prabowo, maka akan ada beberapa impact. Pertama, tentu akan terjadi koreksi sekali lagi basis pemilih loyal Pak Jokowi yang berada di kubu
Gerindra, maaf, di kubu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Karena bagaimanapun juga strategi komunikasi yang dilakukan oleh PDIP beberapa minggu terakhir ini mencoba untuk mengevaluasi strategi komunikasi sebelumnya yang menghajar habis dan sekarang mencoba untuk mengembrace Pak Jokowi menjadi bagian dari sentral dari simbol kekuatan PDIP. Tapi tadi rasanya Mas Ciko dan juga beberapa teman PDIP yang lain dengan ketidakhadiran Pak Jokowi di HUT PDIP, rasanya juga semakin clear lagi untuk menarik garis batas antara Jokowi dengan PDIP. Maka impact-nya akan habis basis pemilih loyal Jokowi berada di kubu Ganjar Mahfud, sehingga kemudian genuin yang bertahan di Ganjar Mahfud adalah basis kekuatan PDIP dan juga P3 serta partai-partai yang lain. Kemudian yang di sisi yang lain yang perlu diantisipasi betul, ketika Presiden dengan approval rate yang masih cukup terjaga, menunjukkan keberpihakan pada satu kekuatan tertentu, maka lembaga dan institusi negara berpotensi berada di dalam sebuah atmosfer politik yang kemudian menuju pada keberpihakan. Jadi ada tendensi keberpihakan kepada salah satu paslon tertentu. Oleh karena itu, ini yang perlu diantisipasi, jangan sampai sikap keberpihakan Presiden kemudian diterjemahkan lebih lanjut, lebih jauh, misleading misalnya oleh institusi dan lembaga negara yang lain seperti TNI, Polri, BIN, BSSN, Kominfo yang dalam konteks ranah percakapan publik, dalam konteks teritorial memiliki impact yang cukup signifikan terhadap arah preferensi politik dalam pemilu yang akan datang. Oleh karena itu ada plus minus. Undang-undang memberikan hak Presiden untuk memberikan dukungan kepada paslon tertentu, itu diatur di pasal 299 Undang-Undang Pemilu, tetapi tetap dalam koridor netralitas dan independensi kekuasaan negara itu sendiri. Baik. Oke, kita berharap sekali lagi bahwa Presiden tetap memegang janjinya ya untuk bisa menjaga netralitas sebagai seorang kepala negara dan juga kepala pemerintahan, karena Presiden Jokowi sendiri yang meminta kepada aparatur sipil negara, TNI dan juga Polri untuk tetap netral pada Pesta Demokrasi 2024. Seorang pemimpin akan dilihat berdasarkan perbuatannya dan bukan hanya ucapannya, begitu ya. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Oke, lanjut.